Marcelino, welcome to Oxford United. Hello. How does it feel to be here? I'm very happy. I'm so excited to be here. And then I hope I can make a good start with a new team and make a good season with Oxford, especially Oxford. First of all, I say Indonesian football is make a big progress. We won. Marcelino Ferdinand akhirnya mendapatkan klub karena selama ini dia tidak mendapatkan klub karena setelah dilepas pada 31 Januari yang lalu dari KMSK Deense di Belgia, dia terus bisa mencari klub. Tetapi hari ini dia mendarat dan Pak Erick Thohir yang punya klub bersama dengan Anindya Bakri di Oxford United itu sudah mengupload di grup kita bahwa Marcelino sudah berada di Oxford. Ini luar biasa. Dia bermain bukan di klub yang ada di bawah atau di klub Elkan Bagot misalnya di Blackpool. Ya tidak, tapi dia ada di Championship. Hanya satu tingkat di bawah Premier League. Karena Oxford itu promosi, ya. Sebelumnya dan nantinya pada hari Sabtu Oxford akan bermain dengan Blackburn Rovers. Siapa tahu Marcelino sudah main. Hari ini Marcelino tanda tangan kontrak dengan Oxford. Nah, ini berita yang luar biasa. Dan bagi pemain berusia 19 tahun dengan tinggi badan 178 cm, memiliki pasar ya di bursa transfer mungkin dia berharga 5 miliar ya, 5 sekian ya, 5,21 miliar pasarnya. Dan juga pasti bagi Deense akan terkejut. Mungkin ketika Deense lepas memperkirakan bahwa Marcelino ini akan berlabuh di klub yang biasa-biasa saja. Tidak menduga bahwa dia akan ke Oxford. Dan akhirnya ya apa yang diinginkan oleh Marcelino sudah terwujud, dia bermain di Oxford. Ya, dia sudah katakan sebelumnya bahwa dia tidak akan bermain kembali di Indonesia setelah dilepas oleh Deense. Dia ingin berkarir di Eropa. Dan hari ini terjawab sudah. Ya, di Oxford. Nah, dengan hadirnya para pemain diaspora Indonesia, tentu persaingan di timnas Indonesia semakin ketat. Dan itulah yang kita inginkan. Dan persaingan ini kan sebetulnya bukan cuma antara para pemain yang bermain di luar negeri dan juga para pemain yang bermain di liga domestik, enggak. Di antara para pemain yang bermain di luar negeri pun sama. Persaingannya ketat banget. Tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan tempat sebagai pemain inti jika mereka tidak perform, jika mereka tidak bisa bermain secara konsisten. Dan memang Hernando Ari kan adalah pilihan utama ya di timnas Indonesia sebagai kiper. Tapi sekarang dengan hadirnya Martin Paes, nah ada persaingan juga nih. Artinya Hernando Ari nanti harus juga membuktikan bahwa dia bisa bermain secara konsisten. Hernando Ari is a very good goalkeeper, oke? Saya mengatakan ini secara jujur, dia kiper bagus banget. Tapi belum konsisten. Nah, dia harus konsisten dan dia harus juga unggul dalam bola-bola atas. Jadi ketika ada umpan-umpan silang yang tinggi, ya dia harus unggul. Nah, inilah keunggulan dari Martin Paes pada saat ada umpan-umpan silang tinggi. Belum lagi delivery bola. Nah, Hernando Ari ini kan kalau yang saya perhatikan dalam build up ini belum bagus. Sampai dia melakukan kesalahan itu kan lawan Irak kan. Agak ragu-ragu atau mungkin juga panik ya, gak ngerti juga kita. Jadi ini bagus dengan hadirnya Martin Paes ya, Hernando Ari sekarang akan terpacu. Ayo bermain lebih baik lagi. Jadi ya yang kita harapkan setiap pemain ini nanti akan berpacu ya untuk bisa menjadi yang terbaik bagi timnas Indonesia. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya adalah tentu bagi timnas Indonesia kita. Sehingga nanti setiap pemain yang turun akan bisa memberikan performa terbaik mereka. Dan ada pemain yang masuk atau ada pemain yang keluar dari timnas Indonesia itu wajar saja teman-teman. Di luar negeri juga sama seperti itu. Jadi kita juga gak perlu heboh gitu di sosmed. Seperti sekarang dengan situasinya antara Elkan Bagot dan juga Maklok yang sebelumnya tidak dipanggil ya, dan kita belum tahu akan dipanggil lagi atau enggak. Ya itu wajar saja, karena itulah keputusan dari sang pelatih. Dan dalam hal ini Shin Tae-yong lebih paham daripada kita. Walaupun kita boleh memberikan analisa kita, tapi jangan dong kita menjudge ya. Karena kita juga tahu bahwa tidak mudah bagi Shin Tae-yong untuk membentuk timnas seperti yang sekarang kita lihat kekuatannya sudah beda jauh. Dan saya pikir tentu dengan hadirnya Martin Paes akan juga menjaga gawang kita lebih jauh, lebih aman lagi, supaya nanti lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia mereka tidak akan mudah untuk bisa mencetak gol ke gawang kita. Dan saya harapkan nanti Shin Tae-yong juga akan memberikan masukan kepada Martin Paes cara bermain dari timnas kita, karena dia juga nanti akan pertama kali bermain bagi timnas Indonesia. Tapi kan first match itu away ya, di kandang Arab Saudi. Jadi feeling saya kemungkinan Martin Paes akan langsung nanti menuju Arab Saudi dan bertemu dengan rekan-rekan yang lain di sana. Jadi teman-teman, sambil kita menunggu nanti penampilan dari Martin Paes, untuk saat ini kita terus support timnas Indonesia dan kita harapkan nanti di round 3 para pemain kita bisa memberikan yang terbaik agar timnas kita
bisa mendapatkan hasil akhir yang positif, yang minimal bisa lolos ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Mungkin ya gue nggak tahu ya mesti bilang apa, yang pasti emang luar biasa lah situasi sepak bola kita. Kalau gue bilang ya, ini dari experience gue selama ngikutin bola, mungkin inilah periode paling luar biasa ya. Gue bukan lebih-lebihkan, dulu ketika hancur pun gue kritik, tapi saat ini memang sangat luar biasa. Dan sepertinya apa gue yang hanya gue yang merasakan atau kalian juga ya, setiap bulan, setiap minggu itu ada aja sesuatu yang baru yang menarik ya. Jadi kita seperti nggak tahu lah. Jadi ini pun gue bilang hanya permulaan ya. Kita nggak tahu nanti apa lagi yang akan terjadi ke depan ya. Sepertinya sekarang aja kita udah seperti mimpi ya. Mimpi ketika kita misalnya kemarin ngalahin Vietnam di Piala Asia, mimpi mengalahkan Australia, mimpi mengalahkan Yordania, mimpi mengalahkan juga Korea Selatan ya. Luar biasa ya. Main lawan Argentina walaupun friendly, itu kita pikir sudah selesai, tapi ternyata terus dan terus. Jadi kita harus dukung sama-sama. Kalau memang bagus kita dukung, kalau memang ada yang kurang ya kita koreksi dengan tulisan yang baik ya. Gue rasa itu gue akan serahkan semuanya ke forum, pendapat kalian, mungkin juga doa kalian ya. Karena ingat nggak kemarin waktu gue bikin video soal pengumuman sidang tuh ada tanggal 15 dan diumumkan tanggal 18 ya. Satu, ada yang mencibir karena gue benar-benar mengutip dari orangnya, bukan katanya, bahkan bukan dari koran ya. Dan kedua, akhirnya orang banyak yang nggak sabar nunggu, dan gue bilang ya udah kita berdoa aja, karena di sinilah di sepak bola ini gue ngerasain ini selama hampir 8 bulan ini, kelihatannya kita tuh masyarakat Indonesia benar-benar kompak, benar-benar bersatu, nggak memandang latar belakang apapun, agama, suku, tapi kita benar-benar tulus berdoa ketika di Piala Asia Senior ya. Kita sama-sama berdoa semua sebagai Kirgistan satu sama dengan Oman, kemudian kita berhasil walaupun dibantai Australia. U23 juga kayak gitu, kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Gue bilang kita berdoa, dan kali ini ya doa kalian dikabulkan oleh Tuhan. Jadi ya again, gue senang banget, bukan hanya soal kita bisa menang lawan ini, ngalahin ini enggak, tapi gue lihat bagaimana happiness itu ada di antara kita. Dan gue yakin ini it's just the beginning. Akan ada banyak happiness lain, akan ada kejutan-kejutan lain akan dilahirkan oleh Federasi, khususnya Erick Thohir. Salam hormat untuk Pak Erick Thohir, dan juga terima kasih buat kalian Timnas lover, pecinta Timnas, khususnya subscriber channel Bung Harpa yang sangat luar biasa. Doanya kalian manjur. Terima kasih buat. Benar gitu. Sebagai pemain, dia pemain Timnas. Apakah dia punya statistik gol yang excellent, mengesankan? Menurut saya enggak. Oke. Baik karir sebagai pemain di klub maupun di tim nasional. Anda bilang ada mentereng. Ya, nggak mentereng. Di klub ada yang cuma 4 gol, ada yang cuma 7 gol dalam 2 musim. Lalu di Suwon Samsung yang cukup lama itu juga jumlah golnya sangat sedikit. Rataan gol per musimnya cuma 4. Di Timnas Korsel memang langganan tim nasional. Di Korsel U23 main 6 kali, golnya 1, tapi dia mencetak golnya 1. Di senior dia capsnya 57, tapi golnya cuma 5 dalam kurun waktu 13 tahun, 2006 sampai 2018. 3 supervisi nggak bagus, nggak ada evaluasi, nggak ada insight, ya nggak bagus. Itu ya. Iya dong, nggak ada evaluasi, nggak ada insight, nggak ada supervisi, nggak bagus. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Media ternama Inggris heboh bahas followers Instagram Marcelino. Media ternama asal Inggris, Sky Sports, menyoroti jumlah pengikut Instagram Marcelino Ferdinand yang baru resmi gabung Oxford United. Salah satu penyiar Sky Sports kaget mengetahui jumlah followers Marcelino yang mencapai 3,9 juta atau melebihi akun klub barunya Oxford. Berita transfer dari Championship. Oxford United mendatangkan penyerang internasional Indonesia, Marcelino Ferdinand dari klub Belgia KMSK DNZ, kata penyiar Sky Sports sebagaimana diunggah di Twitter atau X. Penyiar tersebut kemudian kaget hingga melotot ke arah prompter alat pembantu presenter membaca teks berita ketika mengetahui jumlah followers Instagram Marcelino. Baru berusia 19 tahun, sudah mengemas 23 caps bersama Timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Memiliki followers 3,9 juta, lebih banyak dari Oxford United 83.000 sebelum Marcelino datang, ujarnya.
Oxford United resmi mengumumkan penandatanganan Marcelino pada Senin, 19/8. Saham klub yang bermain di kasta kedua Liga Inggris tersebut dikuasai dua pengusaha asal Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Oxford United dengan bangga mengumumkan perekrutan pemain internasional Indonesia yang berbakat Marcelino Ferdinand, tulis Oxford di situs resmi klub. Marcelino adalah salah satu talenta muda Indonesia. Ia mengawali karir profesional bersama Persebaya Surabaya sejak usia 17 tahun dan langsung jadi tulang punggung tim. Karirnya di Timnas Indonesia juga melejit mulai Indonesia U16 hingga berhasil meraih juara bersama Timnas U22 di SEA Games 2023. Pemain yang akrab disapa Marcen itu kemudian jadi langganan Timnas level senior era Sintayong. Marcelino kemudian sempat menjajal karir di klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze, pada 2023. Sayang ia tak mendapat banyak kesempatan bermain di sana. Kini, Marcelino punya peluang untuk menimba pengalaman sekaligus membuktikan kualitasnya di Oxford yang mentas di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Berita selanjutnya, PSSI gerak cepat urus pendaftaran Maarten Paes untuk bisa bela Timnas Indonesia vs Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes kian dekat dengan debutnya bersama Timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu baru disahkan untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI mempersiapkan Maarten Paes untuk bisa debut dengan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melawan tuan rumah Arab Saudi. Partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan berlangsung pada tanggal 5 September tahun 2024 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Selain itu, skuad Garuda akan menjamu Australia. Pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI bergerak cepat untuk mendaftarkan Maarten Paes. Tujuannya agar kiper berusia 26 tahun ini dapat berdiri di bawah mistar gawang Timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Sedang kami urus pendaftaran pemain, ujar Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji, saat dikonfirmasi bola.net, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sejauh ini, yang sudah terungkap adalah Dimas Drajat, Hernando Aris Sutaryadi, dan Maarten Paes. Timnas Indonesia akan berkumpul pada tanggal 31 Agustus tahun 2024. Skuad Garuda bakal bertolak ke Jeddah pada hari berikutnya, dan melakoni latihan di hari yang sama. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu saja teman-teman, Maarten Paes berseragam Timnas Indonesia. Dan memang inilah kabar baik yang kita tunggu-tunggu. Walaupun tentu kita juga ragu apakah Maarten Paes akan bisa membela Timnas Indonesia. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan di konten sebelumnya tentang Maarten Paes, bahwa kita sabar saja dan mengikuti proses yang sedang berjalan. Dan kita percaya hanya kepada satu sumber. Siapakah sumber tersebut? Yaitu tentu saja Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Karena di eranya Pak Erick Thohir ini kita tahu begitu banyak perubahan yang telah dia lakukan dan yang sedang coba dia lakukan. Jadi saya pikir pada saat memang Ketua Umum kita adalah sosok yang memang punya pengalaman di sepak bola, tentu dia paham lah bagaimana caranya untuk bisa memajukan liga dan tentunya timnas kita walaupun secara bertahap. Kan gak ada yang instan ya di dunia ini ya teman-teman ya. Jadi memang harus secara perlahan-lahan. Karena tidak mudah juga untuk melakukan yang namanya perubahan. Tapi so far ya so good lah yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI ya. Saya membuat konten ini bukan untuk memuji setinggi langit Ketua Umum PSSI, tapi memang inilah faktanya. Jadi di channel YouTube Triple B ini ternyata benar. Jadi sekali lagi kita senang dengan berita ini. Artinya kekuatan ini belakang dari tim nasional kita semakin bertambah secara signifikan. Dan tentunya juga kedua kita harus memberikan respect, memberikan rasa hormat, terima kasih buat gila ini sih benar-benar gila Pak Erick Thohir ini ya, datangin Argentina, kemudian dia mempertahankan Sintayong tentunya, kemudian juga menaturalisasi beberapa pemain grade A yang tentunya ini membutuhkan jaringan dan integritas ya. Kalau orang mereka datang ya sorry ya, kalau bukan siapa-siapa orang nggak akan percaya, tapi sosok Erick Thohir memang luar biasa sebagai magnet. Dan terakhir dia menunjukkan sentuhan midasnya ya dengan
ya walaupun nggak akan diungkapkan ya, dia melobi FIFA tapi ternyata berhasil. Dan gue pernah memberikan sebuah contoh kasus sebenarnya ya, Nedim Batsremi yang mirip banget, tapi mereka gagal di sidang FIFA sampai harus tarung di sidang CAS, dan itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, waktu yang lebih lama, lebih letih, pikiran dan tenaga. Walaupun akhirnya berhasil, tapi ini di FIFA langsung berhasil. Jadi luar biasa. Jadi memang inilah yang gue bilang tadi adalah salah satu kado terindah buat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nah tentunya yang gue bilang tadi, kehadiran atau eligible-nya Martin Paes untuk membela timnas Indonesia itu bukan hanya sekedar ada sosok tinggi besar di Komisar Gawang nanti yang akan mengawal tim nasional kita menghadapi Arab, Australia dan seterusnya, tapi juga secara moral ya. Secara moral pasti para pemain juga lebih percaya diri, lebih senang, lebih optimis, dan bukan tidak mungkin nih teman-teman ya, karena ini adalah grade A juga nih yang masuk ke tim nasional kita. Bukan tidak mungkin nanti Ole Romney juga kita lihat lagi ngecun ya, akan mulai berpikir ulang ya, kenapa gua nggak ngambil kesempatan untuk menjadi WNI dan membela tim nasional Indonesia. Karena kita lihat bagaimana para pemain dunia ya, paling nggak pemain papan atas lah mau bergabung ke Indonesia, dan kita lihat juga magnet dari Pak Erick Thohir yang mesti gue ucapin berkali-kali ini sangat luar biasa. Dan ini menjadi kabar yang bagus karena STY bersama dengan seluruh stafnya itu datang dan akan mempersiapkan timnas Garuda kita untuk menghadapi putaran ketiga Piala Dunia zona Asia. Kita berada di grup C bersama dengan Arab Saudi, Australia, Jepang, ada Bahrain dan Cina, dan kita akan memulai laga perdana di Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah. Dan ini tentunya harus disiapkan secara baik. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir juga mengatakan harus benar-benar kita siap betul dengan tim ini, karena kita melakoni laga-laga yang terbilang berat, sulit di grup C ini. Semua lawan bagus ya, bukan saja ada Jepang, ada Australia dan Arab Saudi, tapi Bahrain dan Cina juga tim yang sangat baik. Makanya setiap laga ini harus kita fokus dan bermain sebaik mungkin. Ini menjadi tugas bagi STY. Makanya STY perlu untuk mengambil Yeon Kim Hoon ya. Yeon Kim Hoon ini baru saja berhenti sebagai pelatih di Suwon Samsung Blue Wings, dan dia sempat menjadi pelatih terbaik kalau nggak salah ya pada bulan April yang lalu. Namun dia memilih untuk mengikuti ajakan dari STY. Ya, ini menjadi tantangan dia untuk melatih pertama ya di luar Korea, dan dia memilih Indonesia. Tentunya dia merasa ini tantangan tersendiri untuk membuktikan bahwa dia mampu. Artinya apa yang saya pikirkan dulu di awal waktu kita rekrut pertama pemain luar, your job awal-awal ya. Itu kan banyak sekali Pro dan kontra, jealousy lah, segala macam. Saya waktu itu berpandangan beda. Saya bilang mereka datang kemari karena mereka profesional. Pasti dia akan bawa hawa positif. Mengajarkan. Betul. Paling tidak saya lihat pada saat itu pertama kali Jordi join. Ada pertandingan setelah dia main di Jakarta, dia terbang ke satu negara. Di pesawat, dia buka laptop, lihat pertandingan yang kemarin. Saya bilang, itu sisi positif yang jarang dilakukan oleh pemain kita selama ini. Tapi dalam dunia profesional di luar, seperti itu kehidupannya. Orang itu selalu melihat hasil pertandingan atau pertandingan ke depan. Itu kan hal-hal positif. Nah, hari ini kan tadi sengaja saya coba ngobrol sama Coach di awal, saya kepingin kulik bagaimana benar seperti saya pikir dulu. Hawa positif itu dibawa. Maka dan itu sekarang, terjadi sekarang ya? Ya, dan sekarang anak-anak kan jadi berubah pola pikirnya. Ya, mereka juga nonton. Dan gue sempat bertanya juga, kalau lu bikin kesalahan Marcelino, apakah lu ada analisis nonton match-nya lagi? Dan itu wajib dari Sintayong. Jadi Sintayong mewajibkan setelah pertandingan semua pemain nonton lagi, lihat kesalahan mereka apa, mereka catat, mereka diskusikan. That's good. That's very good. Kan memang itu yang harus dijalani oleh seorang profesional. Artinya kan STY merasa dia tidak cukup mampu, dia butuh bantuan, akhirnya datangkan Yeon Kim Hoon. Sekarang tentang sosok Yeon Kim Hoon-nya,
Betul, dia profil mantan pemain tim nasional. Dia juga jadi pelatih. Tapi dari sisi catatan rekor pertandingannya gitu loh, dia sendiri juga irit gol bagi timnas Korea Selatan gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. Komentar media Vietnam soal Maarten Paes sudah bisa bela timnas Indonesia. Media Vietnam juga menyoroti kabar Maarten Paes yang sudah bisa membela timnas Indonesia. Kabar baik bagi timnas Indonesia tersiar pada Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Maarten Paes resmi bisa membela timnas Indonesia usai menangi kasus di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Maarten Paes sebelumnya belum eligible membela timnas Indonesia karena tercatat sudah membela timnas U21 Belanda pada usia 22 tahun. Namun laga tersebut ternyata adalah laga tunda karena COVID-19 sehingga Maarten Paes bisa tercatat masih berusia 21 tahun saat membela timnas U21 Belanda. Hal ini yang membuat PSSI akhirnya memenangi sidang di CAS. Pada akhirnya Maarten Paes eligible untuk bisa membela timnas Indonesia. Kami percaya bahwa Maarten Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi lebih baik, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, tambahnya. Paling dekat, Maarten Paes sudah bisa dipanggil dan bermain saat timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, September tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Australia. Pemberitaan Maarten Paes sudah bisa membela timnas Indonesia itu juga sampai ke Vietnam. Sejumlah media Vietnam turut memberitakan kabar ini. The Tao Van Hoa mengabarkan resminya Maarten Paes menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. FIFA mengabulkan permintaan izin untuk kiper Belanda. Maarten Paes bermain untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, tulis The Tao Van Hoa. Kiper setinggi 191 cm sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia, September mendatang, tambahnya. Sementara itu, tim The Tao menyinggung Maarten Paes yang melengkapi skuad timnas Indonesia yang penuh dengan naturalisasi. Memang selama ini belum ada kiper naturalisasi yang didatangkan timnas Indonesia, sementara sudah ada pemain naturalisasi di setiap pemain outfield. Dia Paes melengkapi puzzle yang hilang dalam All-Star Squad naturalisasi timnas Indonesia, tulis tim The Tao. Yang akan berkompetisi untuk memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 nanti, tambahnya. Maarten Paes sendiri sudah tidak sabar ingin segera membela timnas Indonesia. Saya merasa senang berbincang dengan kalian, ucap Paes dalam Instagram timnas Indonesia. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bermain untuk Garuda. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Manyala abangku, imbuhnya. Berita selanjutnya, Maarten Paes bisa bela timnas Indonesia, pengamat puji kinerja PSSI Erick Thohir. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menyampaikan apresiasi mendalam terhadap upaya dan dedikasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam memajukan sepak bola tanah air. Pujian itu dia ucapkan setelah PSSI sukses memastikan pemain keturunan Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Kerja keras Erick Thohir, walaupun dalam diam, tanpa gembar-gembor, telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, ungkap Akmal Marhali dalam keterangannya. Bisa kita lihat bagaimana masyarakat sangat mendesak agar Maarten Paes segera bergabung dengan timnas, dan hari ini, tuntutan tersebut telah dibuktikan oleh Erick. Kehadiran Maarten Paes menyempurnakan puzzle timnas untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini langkah progresif yang dilakukan Ketua Umum PSSI untuk membangun timnas yang tangguh dalam visi besarnya transformasi sepak bola Indonesia menuju era prestasi, lanjutnya. Maarten Paes, yang telah menarik perhatian banyak pencinta sepak bola, diakui sebagai salah satu kiper berbakat yang dapat membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Keputusan untuk menaturalisasi Maarten dinilai sebagai hasil dari strategi Erick untuk memperkuat komposisi tim dengan talenta dari diaspora.
Akmal menilai bahwa langkah Erik dalam memperkuat timnas dengan talenta seperti Marten adalah bagian dari visi jangka panjang untuk menciptakan sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Penting untuk terus menggali potensi anak-anak muda di luar negeri dan memberi ruang bagi mereka untuk berkontribusi bagi bangsa, jelasnya. Akmal Marhali mengajak seluruh pecinta sepak bola dan masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada tim nasional. Selain itu juga semua langkah yang diambil PSSI untuk perkuat tim nasional. Mari kita bersatu untuk mendukung perjalanan timnas kita dan semoga keberhasilan ini menjadi awal dari banyak prestasi yang akan datang, tutupnya.